Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Ruswandi, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Wisma Putra, program Magister Pedagogik dengan NIM 20250140007, dosen pengampu Dr. Ayi Abdurrahman, mata kuliah Kajian Pedagogi. Saya akan melaksanakan tugas micro teaching dengan materi seni rupa di kelas 4 SDN Kekenceng. Adapun kompetensi awal, yang pertama peserta didik dapat menganalisis masalah sampah plastik dalam kelestarian lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat seni karya, seni kerajinan dengan memanfaatkan sampah plastik dengan membuat ekobrik. Terima kasih. Selamat pagi. Semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa yang akan dibawa oleh Ananda Ilyas. Silakan Ananda Ilyas. Duduk siap, siap, siap. Perhatikan grupnya baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Ilyas. Dengan kita bacakan doa, semoga kita diberikan kelancaran dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Kemana ini? Bapak, terima kasih juga untuk kalian yang hadir hari ini. Sangat berapresiasi atas kehadirannya semuanya. Tangan untuk semuanya. Terima kasih. Dan yang gak bersemangat lagi, kita speaking dulu ya. Supaya lebih semangat, lebih kompak, kenurutan. Ya, ayo berdiri. Silakan dimulai semangatnya. Selanjutnya, sebelum ke pembelajaran yang akan dibahas hari ini, Bapak akan menanyakan dulu tentang pembelajaran yang minggu lalu. Nah, siapa yang tahu? Berdiri. Ya, apa? Titik. Oke, tepuk tangan. Titik. Tanya siapa? Tuh, oke. Tepuk tangan. Selanjutnya, garis. Unsur seni pembelajaran yang kemarin kata Bapak. Ya, siapa yang tahu berarti? Ada berapa? Apa? Siapa? Diulang lagi. Yang bentuk seni rupa. Oke, dah, tepuk tangan untuk teman kalian. Selanjutnya, pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sampah, ya. Bagaimana cara mengelompokkan sampah, bahaya dari sampah, terus tujuannya daur ulang sampah. Nah, bisa didaur ulang atau tidak sampah tersebut. Kita bacakan kesepakatan kelas dulu ya. Nah, lihat ke depan. Kesepakatan kelas.
menghormati semua peserta didik, diharapkan untuk menghormati satu sama lain. Ya, sebelum kita mengajak ke pembelajaran yang selanjutnya. Yang kedua, kehadiran peserta didik datang tepat waktu. Yang ketiga, pembelajaran hari ini, ya, perhatikan. Peserta didik kelas 4 dapat menganalisis masalah sampah plastik dalam kelestarian lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua, peserta didik kelas 4 dapat memilih 2 bahan dari sampah plastik untuk dimanfaatkan dalam pembuatan seni karya dengan baik. Peserta didik kelas 4 merancang seni karya berdasarkan bahan sampah plastik yang telah dimilikinya dengan tepat. Yang keempat, membuat satu karya seni kerajinan dengan memanfaatkan sampah plastik dengan tepat. Ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pembahasan pembelajaran hari ini, yaitu tentang sampah. Akan jelaskan dulu sedikit tadi. Sampah ini bisa digunakan nggak? Bisa dimanfaatkan nggak? Bisa. Bisa dimanfaatkan membuat hasil karya seni. Bisa digunakan untuk pembuatan karya-karya seni seperti dompet, hal-hal yang lain itu bisa digunakan dan dimanfaatkan. Seperti contoh plastik, kalau bahan sampahnya plastik dan yang lainnya yang tidak bisa digunakan itu bisa ditimbun agar tidak berserakat. Apa akan tanya dulu, ya? Tanya dulu bahaya sampah. Ada yang tahu tentang bahaya sampah? Apa ya? Menyebabkan banjir itu, tepuk tangan. Bahaya sampah itu banyak banget. Yang pertama bisa menimbulkan bau, ya. Yang kedua bisa menyebabkan banjir karena mampetnya solokan atau sungai, ya, paham? Nah, selanjutnya, untuk siapa yang tahu cara mendaur ulang sampah? Ada yang tahu? Oke. Tas ada bekas kopi. Dibuat apa? Dibuat tas. Tas. Oke, di tangan. Selanjutnya, selain pembuatan tas, pot bunga, ya betul. Tengah. Oke, selanjutnya figura foto bisa, betul. Ada lagi? Selanjutnya, Bapak akan menanyakan tentang sampah di video. Kalian amati video ini sampai selesai, ya. Perhatikan. Dilakukan. Sampah perlu tanggung jawab. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Video tadi sudah dipahami? Jelas? Jelas. Nah, Bapak akan bertanya tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa? Bagaimana kalau tidak ada petugas sampah mendatang rumah? Bagaimana kalau tidak ada Ada petugas petugas sampah datang ke rumah? Ya, kita harus mengumpulkan sampah tersebut dan dipilah sesuai mana yang harus kita buang. Nah, selanjutnya yang lupa. banyak yang bisa jadi kalau banyak numpuknya sampah karena tidak dibuang, semakin lama akan membusuk, maka akan mengakibatkan jintik-jintik penyakit atau nyamuk. Oke. Nah, sekarang sudah melihat, mengamati, kita buat kelompok. Kita buat kelompok menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, Bapak langsung aja ya. 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1 mau buat apa? Kobri. Ekobrik. Kelompok 2
Ekobrik sama. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Bunga. Oke. Coba sekarang untuk melihat video yang kedua. Ekobrik berasal dari kata ekologi yang dalam bahasa Indonesia disebut ekologi. Sementara kata break merupakan bahasa Inggris dari bata. Jika disimpulkan, ekobrik merupakan bata ramah lingkungan. Ekobrik mengandung volume besar sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, sehingga mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Ekobrik dianggap sebagai salah satu cara pemanfaatan limbah plastik yang mudah dan efisien. Proses pembuatan ekobrik. Sediakan alat dan bahan berikut. Alat-alat yang diperlukan: 1. Gunting. 2. Tongkat kayu. 3. Lak kering. Bahan-bahan yang diperlukan: 1. Sampah plastik. 2. Botol plastik bekas air mineral. Langkah-langkah pembuatan ekobrik. 1. Oke. Nah, tayangan yang tadi Bapak sudah membuat contoh ekobrik yang sudah dibuat sama Bapak. Ini contohnya ya. Nah, seperti ini. Tadi kalian sudah melihat ulasan videonya tentang terkait ekobrik. Untuk selanjutnya, tadi kan sudah dibuat kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tentang ini kelompok 1, 2 tentang ekobrik. Kelompok 3 dan 4 tentang bunga. Untuk selanjutnya, coba kerjakan, siapkan alat-alat di mejanya untuk di setiap kelompok 1 yaitu ekobrik ya, dan kelompok 2 ekobrik, kelompok 3 dan 4 itu adalah pembuatan bunga. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya, silakan. Ayo. 30 menit coba. Silakan. Ayo. Sekarang untuk kelompok 1 silakan untuk dipresentasikan ke depan. Silakan bawa karate yang sudah jadi tadi. Yang lain dengarkan. Ayo. Silakan yang keras. Yang pertama, botol bekas air mineral, buket, plastik, gunting, permen, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perhatian. Kami dari kelompok 2 dan akan mempresentasikan Keras soalnya biar dengar sama teman-temannya. Ada? susah untuk membaca tidak asalkan Mantap. Ada lagi yang bertanya? Kelompok 1 atau 4? Ya, tidak. Nah, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 3. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih semua. Berarti tadi sudah memperhatikan dari yang pertama video sampai pembuatan bahan, alat dan yang lain-lainnya. Itu sangat bagus dan luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Selanjutnya penguatannya Bapak akan jelaskan. Yang pertama, setelah mempelajari materi mengenai sampah, maka Ananda jangan membuang sampah sembarangan.
Setelah memakan atau meminum, sampah tersebut dibuang ke tempat sampah. Yang kedua, daur ulang sampah merupakan proses untuk mengubah limbah atau bahan yang tidak berguna menjadi berguna kembali. Apa? Contoh, lihat di gambar. Ini bahan bakunya dari aqua gelas bisa menjadi pot. Ya, terus yang kedua bisa menjadi tempat pensil. Yang ketiga buku dan yang lain-lainnya ya. Itu hasil karya seni dari daur ulang sampah. Setelah penguatan, Bapak akan kesimpulannya yang pertama membuang sampah pada tempat sesuai pengelompokan organik dan organik. Contoh, salah satu contoh kita membuat sampah aqua itu ada tempatnya, membuang daun ada tempatnya ya, yang tadi sudah dijelaskan apa saja nama-namanya itu harus kepada tempat sampah atau tempatnya. Nah, dan kita juga setiap hari Jumat suka melaksanakan jumsi atau Jumat beberes di sekitar lingkungan kita atau lingkungan sekolah supaya apa? Tidak banyak penyakit atau menimbulkan penyakit. Karena Bapak lihat alhamdulillah untuk saat ini karena ada kegiatan jumsi, alhamdulillah lingkungan sekolah kita bersih dan nyaman ya, makanya tidak ditingkatkan lagi ya. Nah, yang kedua, membersihkan lingkungan sekitar. Yang tadi Bapak contohkan, yaitu terutama lingkungan sekitar sekolah dulu. Kita perhatikan. Apalagi di rumah sudah jelas, harus ya, karena supaya tidak menumpuk dan berbau dan tidak menimbulkan penyakit. Yang ketiga, sampah dapat dimanfaatkan dengan proses daur ulang. Bisa? Bisa. Kenapa tidak bisa ya? Bisa dihasilkan, membuat hasil karya seni dan yang lain-lain. Yang terakhir, Bapak akan membagikan, tapi sebelum evaluasi ini Bapak bagikan, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat dulu, jadi biar semangat. Semangat, jadi enggak melehoi. Ya, semangat, siap, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Ini Bapak akan lakukan evaluasinya, ya. Setiap orang satu. Siapkan alat tulisnya.
Semua ini nilainya sangat memuaskan, hebat. Terima kasih atas perhatiannya ya. Untuk pembelajaran minggu depan tentang seni rupa 3 dimensi ya, nanti kita akan membahas pembelajaran minggu depan tentang seni rupa 3 dimensi. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, tadi ada beberapa, lupa Bapak menjelaskan, ada beberapa juga yang tidak semuanya tepat jawabannya, akan tetapi maksimal ini yang sudah ambil 90% lah yang tepat ya. Ada beberapa yang belum, mungkin karena tadi tidak perhatikan atau sedikit tidak sama jawabannya. Nah, jadi Bapak akan mengulas lagi yang tadi. Yang pertama, kita bahwa sampah itu bisa kita gunakan atau dimanfaatkan sebagai hasil karya seni. Tadi dibuatkan, bisa dijadikan dari contoh, salah satu contoh membuat tas dari cangkang kopi atau cangkang kopi ya, bisa jadi tas. Nah, selanjutnya tadi membuat daur ulang sampah bisa digunakan untuk aqua, gelas bisa berguna atau dibuatkan menjadi apa? Tempat pensil. Nah, tuh kan banyak lagi karya-karya lain. Malahan banyak sampah juga bisa dibuatkan oleh para desainer, dibuatkan baju. Bisa. Kalau kita bisa, tapi itu orang khusus yang bisa mampu dan membuatnya. Tingkatkan lagi belajarnya di rumah, dibaca-baca lagi pelajarannya di rumah. Jangan sampai tidak belajar di rumah ya. Gunakan dan manfaatkan waktu di rumah sebaik-baiknya agar kalian semakin tingkatkan lagi belajar di rumahnya ya. Nah, sekali lagi untuk pembelajaran minggu depan kita membahas tentang seni rupa 3 dimensi ya. Nah, Bapak cukup sekian, terima kasih. Kita berdoa dulu sama Ilyas, silakan. Ada Ilyas berdoa. Terima kasih semua ya. Duduk siap, siap. Rapi semua. Kalau udah rapi baru bisa. Ya, lanjut Anda. Siap.